Salam Elhem Bisem Hamasyah. Selamat siang saudara-saudara semua. Pada saat ini saya akan membahas sedikit tentang pendupaan dan penggunaan dalam liturgi ataupun ibadah dalam gereja ortodoks. Dan saat ini saya akan menjelaskan kenapa dupa itu sangat penting dalam kehidupan bergereja. Pasti orang akan mendengar dan berpikir bahwa mendengar kata dupa, orang akan berpikir bahwa ini berkaitan dengan hal-hal yang mistik, hal-hal klinik, maupun tentang penyembahan berhala. Dan semua apa yang menggunakan kata dupa dalam gereja itu adalah hal yang tidak benar dan tidak alkitabiah. Padahal kalau kita melihat dalam sejarah penggunaan dupa sudah digunakan dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Sehingga kalau ada yang mengira bahwa kita gereja ortodoks tidak alkitabiah karena menggunakan dupa atau berkenaan dengan hal-hal yang klinik, itu sangatlah tidak benar. Karena itu saya menjelaskan sedikit penggunaan dupa dalam kehidupan bergereja di ortodoks. Pertama kali dupa dapat kita lihat penggunaannya pada saat Allah memerintahkan Harun untuk mempersiapkan dupa ukupan pada pagi dan petang hari di dalam kemah suci. Dan semua tradisi itu kita lanjutkan dan berkembang terus sampai dalam perjanjian lama. Sehingga kita pun dalam gereja ortodoks kita menerus kembangkan tradisi-tradisi suci seperti itu. Oleh karena itu, kita selalu mengingat bahwa penggunaan dupa sangat berguna dan sangat penting sekali dalam hidup bergereja. Kita ambil contoh bahwa orang Majus pada saat mengetahui kelahiran Kristus, mereka juga mempersembahkan salah satunya yaitu kemenyan. Kemenyan ini mengacu pada dupa tersebut yang mereka persembahkan. Jadi penggunaan dupa dalam gereja ortodoks atau gereja yang menggunakan dupa itu sangatlah wajar. Dan dupa itu di dalam kehidupan sehari-hari pun dapat kita gunakan dalam kita berdoa untuk dapat menyatukan doa kita supaya doa itu dapat diterima dalam hadirat Allah. Karena dupa dan yang terbakar dan asap dupa itu juga melambangkan doa-doa orang-orang kudus dan doa-doa kita yang kita persembahkan di hadirat Allah. Dan di sini pun saya akan sedikit mempraktekkan tentang pembuatan dupa, karena dupa di Indonesia khususnya untuk gereja ortodoks sangatlah sulit kita temukan dan kita dapatkan, apalagi dupa untuk gereja. Secara umum dupa yang kita gunakan memang beda dengan dupa-dupa yang bisa dibeli untuk penyembahan orang-orang Konghucu ataupun yang orang-orang yang bersembahyang di kelenteng. Oleh karena itu, saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat dupa dalam liturgi, sehingga kita dapat membuatnya sendiri tanpa harus membelinya atau mendapatkannya dengan harga yang lebih mahal.
Dan bahan-bahan dupa yang akan saya gunakan ini bisa saya dapatkan di dalam Indonesia sendiri. Maksudnya kita bisa menggunakan rempah-rempah yang ataupun aroma-aroma yang ada di Indonesia, dan bahan-bahannya pun dapat kita dapatkan dengan mudah, seperti kemenyan dan aroma bibit minyak yang kita pakai pun dapat kita dapatkan di Indonesia. Di sini saya menggunakan bubuk kemenyan. Yang saya gunakan adalah bubuk kemenyan Arab dan bubuk kemenyan putih atau lebih dikenal dengan kemenyan madu. Kemudian karena saya mengambil aroma green tea atau teh hijau, maka dari itu saya juga menggunakan bubuk teh hijau sebagai campurannya. Dan juga untuk aromanya penguat, saya memakai bibit minyak green tea atau teh hijau. Kemudian untuk daya rekatnya, saya tidak menggunakan lem, tapi saya menggunakan kayu lengket atau serbuk kayu. Maka dari itu saya akan praktekkan sedikit bagaimana caranya. Bubuk kemenyan saya taruh dalam suatu wadah secukupnya. Kemudian juga bubuk teh hijau atau matcha secukupnya. Kemudian bubuk kayu lengket sebagai perekat, tidak terlalu banyak supaya nanti hasilnya tidak hangus pada saat pembakaran. Kita aduk sampai rata. Kemudian kita tuang bibit minyaknya. Kita aduk lagi sampai merata. Setelah merata, kita bisa campurkan dengan air. Kita aduk sampai rata, benar-benar merata. Kita aduk lagi
sampai benar-benar rata. Sehingga dia menggumpal. Setelah seperti ini, kita bisa langsung cetak dan kita gunting kecil-kecil dan kita jemur sampai kering, dan langsung bisa kita gunakan dalam kita berdoa maupun dalam berliturgi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi umat Kristen Ortodoks manapun juga.